Halo, semangat pagi teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Di sini saya, Koyan Pilih Hadi Pranata, beserta satu rekan saya, Nyoman Smitra Rimbawe, akan memberikan video tutorial dengan bagaimana langkah-langkah setting IP router statik di Cisco Packet Tracer. Jadi langsung saja kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Perbesar. Nah, selanjutnya kita buat topologinya. Nah, di sini kita menggunakan router maupun switch yang generik. Kemudian komputer. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan dari masing-masing perangkat dengan menggunakan kabel otomatis agar kita lebih mudah. Nah, setelah selesai membuat topologi, kita setting IP-nya di masing-masing komputer. Saya menggunakan IP di sini 192.168.10.2 gateway 10.1. Selanjutnya komputer nomor 2 saya menggunakan IP sini biar beda jaringan 172.16.2 gateway 10.1. Kemudian di komputer nomor 3 saya menggunakan IP 10.10.1.2 1. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung saja ke setting router dengan cara router, kemudian CLI dan Techno enable, artinya mengaktifkan. Kemudian ketik conf artinya konfigurasi terminal. Setelah itu masukkan interface pas 0/0. Setelah masukkan interface pas 0/0, kita isi IP-nya. Ini dalam IP ini kita masukkan gateway dari komputer tadi, yaitu 192.168.10.1 serta subnet masknya 0/0 kemudian no shoot baru exit keluar. Itu baru kita masukkan interface serial dari router ini sendiri, itu 2/0. Nah, di sini kita tambahkan IP 192.168.12.1 D0, kemudian no shoot, kemudian clock
rate-nya 64.000. Kemudian exit, keluar. Nah, setelah pada di router 1, selanjutnya kita buka router nomor 2. Sama seperti cara yang sebelumnya. No. Dan enable ini ya, untuk mengaktifkan routernya. Yaitu ketik konfigurasi terminal. Cukup ketik F space T biar lebih cepat. Nah, baru kita akan masukkan interface serial 2/0 itu di pada router nomor 2 biar terhubung dengan router nomor 1. Nah, setelah itu masukkan IP-nya. Tambahkan IP di sini. Tadi di router 1 menggunakan 8.12.1. Nah, jadi di sini kita menggunakan 12.2. Baru masukkan subnet masknya. Ya, lumayan. Setelah itu no shoot, exit. Kemudian setelah masukkan di serial 2/0-nya, kemudian selanjutnya biar terhubung dengan komputer yang ketiga, kita menggunakan serial 3/0. Kita masukkan in C 3/0. Setelah itu baru kita masukkan IP address-nya. Cukup ketik IP add, kemudian masukkan IP-nya. (12.1). Masukkan subnet mask. Udah itu, setelah masukkan IP-nya, kita no shoot, exit. Nah, ini merupakan untuk setting IP di masing-masing router. Jadi kita masuk setelah di serial di router, kita masukkan interface pas internetnya itu 0/0. Nah, baru masukkan IP address-nya. Yaitu gunakan gateway pada di komputer nomor 2. Maaf, kita masukkan subnet masknya. Enter dan no shoot, baru exit. Nah, lihat ini sudah mulai terhubung antara router 1 dengan router 2. Selanjutnya kita buka router yang ketiga, sama seperti yang sebelumnya. Aktifkan, kemudian tetap D, baru masukkan interface pasnya pa 0/0. Enter. Nah, baru masukkan IP. Tambahkan IP yaitu di gateway di komputer nomor 3 D10.1. Masukkan subnet masknya.
Nah, bisa lihat sini. Kalian enter, kemudian no shoot. Dan exit. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan ke serial 2-nya biar kita bisa terhubung dengan router yang kedua. Caranya lah kita internet interface serial 2/0. Nah, kemudian masukkan, tambahkan IP-nya 172.17.12.2. Kemudian no shoot, baru clock rate, ketik clock rate 64.000. Kemudian exit. Nah, lihat semuanya sudah mulai terhubung. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita pada proses routing, di mana caranya kita menyambungkan supaya bisa saling terkoneksi. Sama seperti sebelumnya, kita buka dulu router 1 CLI. Masukkan IP route. Nah, kemudian masukkan IP. IP ini adalah IP network. Dengan subnet mask. Dengan kemudian lanjut IP route. Satu 1.0 sama. Masukkan di sini 172.17.12.0. Kemudian maksudkan net subnet mask. Maaf. Sama 12.2. Nah, kemudian yang terakhir kita masukkan IP route yang ada pada jaringan di komputer yang ketiga, supaya ini artinya supaya bisa terkoneksi ke komputer ketiga, itu 10.10.1.0. Nah, ini dia selesai. Ini merupakan
IP network di jaringan satu, anggap saja di jaringan satu, supaya bisa terhubung ke jaringan yang lainnya. Ini merupakan penghubung. Nah, ini dia. Ini di masing-masing router jaringan komputer. Jaringan routernya bisa terhubung ke jaringan lainnya. Dan ketik exit sini, kita keluar. Nah, kemudian selanjutnya kita buka router 2. Nah, kemudian CLI, masukkan kode. Nah, di sini sama juga, kita masukkan IP route. Pertama, biar bisa terhubung. Nah, di sini jangan sampai keliru masukkan IP, jangan terlalu cepat-cepatan. Kita santai saja, yang jelas kita fokus. Dan masukkan IP route 192. Nah, 10.0. Maaf, di sini seharusnya 1.0. Oh ya, 10. Di sini seharusnya 12.1. Ulang. Ya, berhasil. Kemudian langsung lanjutkan saja. 172. 17 titik. Kita harus pakai 12.0. Dengan 172 12.2. Kemudian IP route 10.10.1.0. dengan 172. Nah, ini dia. Itu exit. Nah, setelah itu sudah router 1 dan 2. Selanjutnya yang terakhir kita router 3. Masukkan kode. Langsung IP route. Masukkan 172 12.0. Nah, ini merupakan IP jaringannya. Kemudian masukkan subnet mask. Di sini biar cepat kita masukkan ini saja.
17. IP root itu 92.168 12.0. Kemudian selanjutnya IP root yang terakhir itu 92.168.10.0. Masukkan subnet mask. Kemudian exit. Nah, jadi dalam routing ini gimana caranya biar ini artinya menyambungkan koneksi bagaimana jaringan maksudnya supaya antara perangkat satu atau antara router bisa terkoneksi dengan atau biar bisa connect dengan router yang lainnya. Nah, setelah itu kita langsung saja tes. Kita pakai surat sini, surat menyurat. Tes valid, kita coba lagi. Nah, lihat successful. Kita coba terus. Dan akhirnya semua berhasil. Nah, akhirnya dan sudah berhasil. Jadi seperti ini caranya, langkah-langkah setting router dengan cara statik dengan beda jaringan. Nah, ini merupakan tutorial dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Semangat pagi.